memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAC ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Mana informasi yang objektif, kalau yang tidak bagus, kita punya kewajiban untuk memperbaiki. Itu kewajiban kita, pemerintah, Pak Gubernur. Tapi kalau yang memang informasinya dan yang dilihat itu bagus, kita juga harus objektif. Pantauan kita tadi aman lah, jadi info yang isu yang berkembang di media itu tidak benar. Walaupun kata Menteri SDM jarak 30 km, ini ruang laut dan pulau kecil ini bukan kita menyekat ruang di rumah, ada kamar mandi dan kamar tidur dan seterusnya. Walaupun jaraknya 100 km pun, dia akan berdampak berat kepada ekosistem Raja Ampat. Jadi pertambangan ini harus dihentikan permanen, izinnya harus dicabut. Yang kedua harus segera dipulihkan ekosistem yang ada di sana. Yang ketiga harus dilakukan investigasi kepada pihak yang memproses perizinan kepada perusahaan-perusahaan tambang ini. Halo, selamat malam pemirsa. Tagar Save Raja Ampat ramai disuarakan sebagai bentuk kegelisahan ancaman kerusakan lingkungan di ruang konservasi Papua Barat Daya. Dalih jarak yang jauh antara tambang dengan lokasi wisata tak cukup meredam, termasuk keputusan penghentian sementara aktivitas tambang. Lalu apa solusi untuk menjaga alam dan juga pertumbuhan pendapatan? Bersama saya Afiani Malik, inilah top issue pada malam hari ini, Save Raja Ampat. Dan pemirsa, sudah kami hadirkan narasumber di Studio Metro TV, hadir Ketua Tim Kampanye Hutan dari Greenpeace Indonesia, Mas Ari Rompas. Mas Ari, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih ya. Dan kami juga hadirkan Aliansi Jaga Alam Masyarakat Raja Ampat, Roni Mabrasar. Selamat malam, Kakak Roni. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Dan kami juga menghadirkan melalui sambungan Zoom, ada anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Riko Sia. Pak Riko, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir Pak Riko, sudah bergabung bersama kami. Dan sebelumnya pemirsa, kami melakukan disclaimer, kami sudah mencoba mengundang pihak pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Namun belum ada narasumber dari pihak pemerintah yang bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini. Kami langsung akan tanyakan lebih jauh. Saya akan ke Roni dulu terlebih dahulu. Bagaimana awal mulanya Roni menyadari bahwa ada dampak aktivitas tambang nikel terhadap kehidupan sehari-hari warga di pulau-pulau kecil seperti di Mainyafun dan juga di Pulau Gak. Apa yang bisa Anda sampaikan? Oh ya, yang pertama awalnya saya tahu di sana kalau ada banyak perusahaan nikel di Raja Ampat, khususnya di daerah saya. Salah satunya adalah Mainyafun. Namun bukan saja di Mainyafun, tapi juga ada beberapa lokasi yang di mana juga terdampak ada perusahaan tambang. Salah satunya diantaranya adalah Pulau Gak dan juga KW. Lalu ada yang disuarakan rekan-rekan dari Greenpeace ya Mas Ari, soal konsentrasi adalah soal bagaimana lingkungan hidup melihat Raja Ampat ini juga punya biodiversity yang begitu luas, menjadi salah satu
ruang konservasi untuk Papua Barat Daya dan juga salah satu destinasi wisata bahkan disebut sebagai surga terakhir. Bagaimana menyambung sementara kita tahu nanti kita putarkan lebih jauh ada statement dari Menteri Bahlil dan juga Menteri Lingkungan Hidup yang mengatakan sudah ke sana dan juga sudah melihat kerusakan yang beritanya, informasinya sepertinya terlalu berlebihan. Sudah sidak di sana dan ternyata kondisinya terutama di Pulau Gak, PT Gak Nikel itu baik-baik saja gitu. Ya, saya kira itu terutama Pak Bahlil ya bisa berpotensi menyesatkan gitu ya, karena yang tadi sudah disampaikan persoalan di Raja Ampat itu bukan hanya di PT Gak, ada Manuran, KW dan Mainyafun dan Batang Pele dan Gak. Nah, kunjungan Pak Bahlil ke sana kami juga mempertanyakan kenapa ke Pulau Gak saja gitu. Padahal yang saat ini yang paling kuat menolak adalah di kampung Roni ini di Mainyafun gitu. Nah, ini yang kemudian kami pikir bertanya-tanya ada apa ya gitu ya, kenapa kemudian ke sana dan langsung mengatakan bahwa tidak ada masalah di sana. Padahal kami lihat dari fakta-fakta yang kami lakukan gitu ya, ini adalah pulau kecil gitu dan Pulau Gak itu sudah terjadi deforestasi sekitar 300 hektar. Ini kelihatan kecil, tapi dalam konteks pulau-pulau kecil itu berdampak karena daya dukung dan daya tampung pulau kecil itu sangat berbeda dengan pulau besar gitu. Kenapa kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pulau-pulau pesisir itu mengatakan bahwa nggak boleh ditambang. Meskipun Pulau Gak ini sebelumnya sudah dikasih Perpu sejak zamannya Megawati. Ada hak spesial lah ya. Ada hak spesial, tapi status pulau itu masih hutan lindung, itu tidak dicabut. Padahal juga di situ hutan lindung boleh ditambang, tapi itu underground gitu, di bawah tanah. Nah itu yang kemudian saat ini berkembang gitu ya, seolah-olah kemudian Perpu itu menjadi satu-satunya, kemudian mereka bisa melakukan atau membuka usaha tambang di situ gitu. Baik. Kalau tadi penjelasannya bahwa mungkin tidak seluruhnya, ada juga warga, terutama mungkin warga di Pulau Mainyafun tempat Roni berasal, yang disebutkan oleh Mas Ari tadi justru yang kencang sekali melakukan penolakan. Mungkin Roni bisa jelaskan penolakannya apa yang menyebabkan masyarakat kencang menolak dan seperti apa aktivitas tambang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di sana? Iya. Kami sebagai masyarakat di Raja Ampat, pada khususnya di kampung saya, hari ini kami terus melakukan penolakan terhadap perusahaan. Karena di sana kami merasa bahwa kehadiran perusahaan akan membawa dampak buruk terhadap kami. Dan keresahan itu selalu ada. Sehingga kami sebagai masyarakat adat, kami terus mempertahankan tanah adat kami. Dengan salah satunya adalah cara-cara untuk harus kami melakukan perlawanan. Keresahan apa yang dirasakan oleh warga di Pulau Mainyafun Raja Ampat ini? Ya, kami merasa resah ketika perusahaan itu beroperasi, apalagi sementara melakukan eksplorasi, kemudian nanti dia berlanjut untuk melakukan eksploitasi, akan membawa dampak buruk terhadap lingkungan kami. Dampak-dampak yang kami akan alami selain dari kerusakan lingkungan dan juga hutang kami akan digusur dan sebagainya, itu kami merasa bahwa kami akan dirugikan. Dan kedepannya nanti kami tidak hidup baik seperti yang dulunya. Karena banyak hal, banyak faktor yang kami akan alami kedepannya nanti. Ini kan apakah yang saat ini sudah terjadi, adakah dampak yang memang dirasakan saat ini? Sejauh ini belum, karena perusahaan PT Mulia Raymond Perkasa sementara dalam proses eksplorasi dan sekalipun belum masuk pada tahapan eksploitasi, namun di sekitar lingkungan base camp itu ada kerusakan. Di situ ada penebangan kayu dan juga ada mangrove di bagian laut yang mereka tebang untuk harus mereka gunakan sebagai jembatan untuk akses mereka. Jadi tambangnya nikel? Tambangnya nikel? Ya, benar. PT MRP yang tadi Anda sebutkan? Ya, benar. Statusnya saat ini dihentikan karena dilihat tidak ada dokumen persetujuan lingkungan. Bagaimana jika ternyata akhirnya itu dihentikan? Anda merasa itu cukup?
Saya sebagai masyarakat adat, bahkan juga sebagai pemuda Kampung Manyefon, saya merasa itu hal yang baik. Dan itu langkah-langkah yang lebih baik. Karena menurut saya, jangan atas nama pemerintah, atas nama negara, lalu dia melakukan hal-hal yang akan merusak kami masyarakat adat ke depannya nanti. Dan jika ini adalah langkah yang baik, menurut kami, kami tetap konsisten dan menerima itu baik. Saat ini warga di Pulau Manyefon ini bekerja sebagai apa, Kak Karoni? Sebagian masyarakat mereka hidupnya nelayan, sebagian juga petani, bahkan ada juga yang sementara melakukan usaha homestay. Jadi ada juga pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata. Yang bagaimana jika ternyata alasannya adalah salah satunya kenapa diberikan izin tambang adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pendapatan daerah di lokasi tersebut? Sekalipun itu alasan pemerintah, namun kami sebagai masyarakat adat, kami tidak tergantung pada keputusan-keputusan itu. Karena apa? Sebelum moyang-moyang kami ada, mengajarkan kami untuk kami terus tidak harus tergantung pada perusahaan-perusahaan tambang atau nikel tadi. Karena pada dasarnya kami sudah hidup turun-temurun dan kehidupan kami kami sebagai nelayan, kami rutin untuk lakukan itu, dan kami tidak, pada dasarnya kami tidak tergantung pada tambang. Pada investasi tambang. Iya, investasi tambang. Oke, bagaimana kondisi di lapangan saat ini PT MRP dan juga hubungannya dengan warga setempat? Apakah cukup harmonis, kondusif atau bersih tegang? Sejauh ini setelah PT MRP keluar dari Manyefon dan Batampele, hubungan kekeluargaan, hubungan masyarakat di sana, mereka hidup dalam tidak nyaman. Yang awalnya mereka hidup baik antara keluarga dengan keluarga, saat ini mereka sedang hidup dalam tertekan dan mereka tidak hidup harmonis seperti biasanya. Oke, Mas Ari ada mau menambahkan? Iya, saya kira yang terkait dengan ekonomi ini menjadi sangat penting ya, karena ini bagian dari proyek transisi energi gitu, yang kemudian juga mendorong ya pertumbuhan, katanya menurut pertumbuhan ekonomi bahkan Presiden Prabowo itu memasukkan transisi energi gitu untuk mencapai 88% pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu poin yang paling penting adalah bagaimana hilirisasi dari pertambangan nikel ya. Nah, ini adalah ekonomi ekstraktif dan itu sangat berbahaya sekali jika itu dijalankan di Pulau Kecil dan Raja Ampat. Sementara Raja Ampat ini adalah destinasi wisata yang dia punya ekonomi berkelanjutan gitu ya. Jadi apa yang dibilang Kakak Roni tadi, misalnya mereka selain mendapatkan ekonomi dari laut dan juga mulai membangun homestay yang memang dikelola sama komunitas gitu. Nah, ini akan menumbuh pertumbuhan pendapatan bagi mereka, tapi dengan atas nama tadi pertumbuhan ekonomi itu kemudian menghancurkan surga terakhir yang kita punya. Itu dari sisi ekonomi. Belum lagi kalau kita melihat kekayaan biodiversitas di sini gitu ya. Itu akan hancur. Berapa kemudian pemulihan yang harus kita lakukan? Meskipun sudah memenuhi AMDAL dan lain-lain, semua regulasi, persyaratan dipenuhi, tetap akan ada akibat bagi kelestarian lingkungan hidup. Pasti. Apalagi di Raja Ampat. Karena Raja Ampat ini dia punya karakteristik geologis yang memang sudah ribuan, jutaan tahun bahkan ya, sehingga memang lagi-lagi ini satu kesatuan gitu. Nah, jangan kemudian Pak Bahlil hanya mengatakan Pulau Gak, padahal Pulau Gak itu satu kesatuan ekologi yang ada di situ ya. Nah, ini juga harga mahal yang akan kita bayar kalau kemudian Raja Ampat itu harus dibuka tambang nikel. Padahal kita ketahui bahwa misalnya di Morowali, di Halmahera, itu sudah banyak sekali berdampak gitu ya. Kerusakan lingkungan sudah berdampak dan bahkan masyarakatnya ditemukan sudah sakit, mengandung logam di dalam darahnya. Itu menunjukkan bahwa dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat, apalagi pulau-pulau kecil, itu sangat berbahaya gitu.
Baik. Nah ini yang harus dipastikan kalau kemudian atas nama pertumbuhan ekonomi kemudian merelakan surga kita, kemudian hak-hak masyarakat, kita akan membayar mahal soal Oke, itu. terlalu mahal untuk dibayar terutama mahal, oleh warga lokal. Baik, kita harus jeda pemirsa. Nanti kami putarkan statement dari Menteri Bahlil yang mengatakan area tambang nikel jaraknya 30-40 km dari lokasi wisata. Ini jauh sekali dan dikatakan tidak berpengaruh. Itu statement berikutnya, termasuk juga sudah ada penghentian operasional sementara. Apakah itu menjadi solusi jangka pendek atas pro kontra yang terjadi tambang nikel di Raja Ampat? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.